Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia dan rahmat-Nya lah kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ialah Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin minadh dhulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang penuh berkah ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul perkara yang paling mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Muncul pertanyaan, apakah perkara yang paling mudah bagi Allah Subhanahu wa taala itu? Perkara yang paling mudah bagi Allah adalah memberi ampunan dosa kepada hambanya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis diriwayatkan an Ibni Abbasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tabaraka wa ta'ala ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya bani Adam law balagot dhunubuka ananas samaa'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bani Adam law ataitani biqurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berharap dan berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jikalau dosamu membumbung setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitulah Allah, perkara yang paling mudah baginya adalah mengampuni dosa, memberi ampunan dosa kepada hambanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk mengingat Allah, beristighfar dan selalu berbaik sangka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Toha ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian tetap berada di jalan yang benar. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Dan di dalam sehari-hari kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Tetapi bagi orang-orang mukmin, kita punya Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Maha Pengampun, Maha Rahman dan Rahim. Sebanyak apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, kita masih punya harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita masih berkenan untuk bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Dan katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari Al-Bukhari bahwasanya ada seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ia mendatangi seorang ahli ibadah untuk bertanya apakah dosa-dosanya masih bisa diampuni. Kemudian ahli ibadah itu pun mengatakan bahwa dosanya sudah tidak bisa diampuni. Karena cemas dan marah, pemuda itu pun akhirnya membunuh ahli ibadah tersebut. Dan kini ia telah membunuh 100 orang. Kemudian ia pun mendatangi ahli ilmu untuk bertanya lagi apakah dosanya masih bisa diampuni. Setelah mendengar hal tersebut, ahli ilmu pun teringat tentang satu ayat, dan sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Lalu ahli ilmu itu pun berkata, ya, dosamu masih bisa diampuni. Kemudian ahli ilmu itu pun membawa pemuda itu untuk bermukim di sebuah kampung untuk beribadah bersama penghuni-penghuni kampung tersebut. Namun pada saat di perjalanan pemuda itu pun meninggal dunia dan malaikat neraka dan surga pun berebut untuk menjemputnya. Namun Allah dengan kasih dan ampunannya mengampuni dosa pemuda tersebut. Walaupun ia telah membunuh 100 orang, namun ada keinginan darinya untuk diampuni dosanya. Maka Allah pun mengampuni dosanya dan ia pun menjadi penghuni surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dapat kita ambil pelajaran dari kisah tadi bahwa sebanyak apapun dosa kita, selama kita masih berkenan untuk memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Maka janganlah kita sekali-kali oleh karena itu marilah kita senantiasa untuk memohon ampun dan meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menerima taubat dan menerima ampunan hambanya merupakan perkara yang paling mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bawakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.